Nah, halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas sebuah helm. Helm merek lokal yang harganya di bawah 1 juta. Untuk pasaran secondnya sekarang karena kebetulan barunya sudah tidak produksi. Bahannya fiber komposit yang jelas jauh lebih kuat daripada helm-helm yang berbahan termoplastik. Dan untuk fittingnya juga cukup nyaman untuk helm di kelasnya. Nah, jadi ini adalah helm KYT C4 atau lebih tepatnya disebut C4 Tech. Karena helm ini ada dua varian untuk C4 Tech-nya sendiri, yaitu ada yang varian massal dan ada yang varian race. Nah, bedanya itu apa sih? Kalau yang buat varian race itu diproduksi KYT sesuai orderan khusus yang seringnya digunakan untuk pembalap. Kemudian untuk C4 Tech yang massal itu yang sering dijual di toko-toko helm biasanya kayak gitu. Nah, untuk helm ini sendiri sudah diproduksi dari tahun 2008. Jadi terkategori helm cukup jadulan menggoda kayak gitu. Kemudian sekitar tahun 2012 itu kakaknya nyusul, yaitu KYT C5 yang nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Kemudian untuk helm ini sendiri sudah stop produksi dari tahun 2019 atau tahun 2018 itu kalau nggak salah. Makanya ini helm yang cukup nyaman, tapi sayangnya sudah stop produksi kayak gitu. Nah, helm ini sendiri di sekitar tahun 2008 ke atas, bahkan sampai era road race tahun 2017 atau 2018 itu masih cukup banyak dipakai pembalap-pembalap road race di tanah air. Nah, terutama yang cukup terkenal itu kayak Hoki Kristianto atau M Fadli, Raffi Topan, itu dulu juga sering pakai helm ini juga kayak gitu untuk mereka balap. Nah, seperti yang udah saya singgung juga sebelumnya, helm ini bahannya itu fiber komposit. Jadi materialnya itu dia benar-benar material yang ready to race, bukan material termoplastik kayak helm-helm ya sekelasnya kurang lebih dengan pasaran 1 juta kayak Titik Course atau kayak Vendetta, R10, NFR, itu kan bahannya masih bahan termoplastik. Nah, helm ini unggul karena bahannya dia sudah pakai fiber komposit kayak gitu. Nah, terus keunggulannya helm ini apa? Helm ini tuh sebenarnya nggak terlalu berat. Kalau misalkan kita dibandingkan dengan KYT C5 itu jauh lebih berat daripada helm ini. Pasti. Dulu pernah nimbang kalau nggak salah KYT C5 yang versi massal, karena kebetulan KYT C5 juga ada dua versi, yaitu versi massal sama versi race sama kayak C4 juga. Jadi dulu itu saya pernah nimbang untuk KYT C5 race itu beratnya kurang lebih di 1650 gram. Nah, kalau helm ini relatif lebih ringan, yaitu sekitar kurang lebih 1500 gram atau 1,5 kilo kayak gitu. Nah, terus selanjutnya kenapa ini bisa jadi opsi helm murah di bawah 1 juta yang bisa kalian pilih adalah dipakainya itu enak banget, terutama di versi massal KYT C4 Tech yang massal. Itu bahannya menurutku cukup enak, bahkan aku sebelumnya sempat pakai Arai atau Sui juga karena ada sesuatu kebutuhan yang mengharuskan saya untuk menjual helm itu.
kemudian ganti KYT C4 ini juga tidak merasa kayak turun kasta jauh banget kayak gitu loh. Aku masih cukup nyaman pakai helm ini dan masih bisa enjoy buat riding kemana-mana kayak gitu. Nah, terus kelebihan selanjutnya untuk helm tahun rilis 2008 yang masih bisa kalian pertimbangkan untuk dibeli sekarang, yaitu udah didering. Safety-nya tidak main-main, sudah didering dengan bahan yang bukan termoplastik, bahannya sudah fiber komposit. Kalian mau ajak ke sirkuit pun juga oke helm ini. Nah, terus mungkin teman-teman tanya, kalau kelemahan dari helm ini apa sih? Kelemahan dari helm ini yang udah aku rasain yaitu ventilasi atas itu kerasa, tapi kalau di kecepatan tinggi aja. Kalau dia di kecepatan rendah nggak begitu kerasa, karena setelah ditelusuri lubangnya nggak begitu besar, jauh lebih kerasa C5 kalau menurut aku. Tapi walaupun begitu, ventilasi depannya yang ini lumayan gede juga, jadi kalau semisal kalian gerah, kalian bisa buka ventilasinya, ada di balik ini untuk kliknya, ada di balik chin curtain. Jadi semisal pun kalian lagi hujan-hujanan, nggak perlu takut airnya masuk karena ventilasinya segede kayak gini. Nah, mungkin teman-teman tahu juga salah satu kekurangan helm ini adalah, untuk sebagian kalangan teman-teman helmet lovers, adalah visornya masih cembung. Jadi karena visornya masih cembung, agak kurang gimana gitu kalau dilihat, iya nggak sih? Tapi tenang aja, mungkin kalau teman-teman mau eksperimen sendiri, teman-teman bisa pakai visor flatnya KYT R10. Sebelum saya punya helm ini, saya pun juga sempat punya KYT C4 juga, sama-sama warna putih. Nanti aku kasih fotonya di sini. Nah, kalau pakai flat visor R10 cakep ya. Mungkin kelebihan terakhir yang teman-teman mungkin belum banyak tahu, yaitu helm ini bersertifikasi ECE. Kelihatan nggak sih? Sorry. Nah, kelebihan yang teman-teman mungkin belum tahu, yaitu helm C4 ini udah tersertifikasi ECE 22.05, lebih tepatnya ECE E3 yang sudah disertifikasi di Italia kayak gitu. Jadi kalau KYT C5 itu punya sertifikasi dengan, kalau sertifikasi C5 itu SMEL, tapi kalau C4 dia sertifikasi ECE 22.05 dengan kode E3, yaitu sudah disertifikasi di Italia kayak gitu teman-teman. Jadi dijamin helm ini bakal safety, melindungi kalian setidaknya dibandingkan dengan helm-helm lain yang harganya masih mirip-mirip sama helm inilah kayak gitu. Nah, terus bagaimana cara ngecek helm ini masih layak pakai atau enggak? Karena bisa dibilang helm ini sudah cukup berumur ya teman-teman. Jadi yang pertama itu pasti kalian harus lihat fisik helmnya dulu. Pastikan helm ini bukan bekas kecelakaan atau bekas crash.
dilihat dari eksteriornya, kalau masih mulus ambil aja, karena sudah terkategori helm tua. Kalau ada lecet-lecet sedikit ya lumrah, yang penting bukan bekas jatuh parah atau bekas kecelakaan. Kalau dapatnya helm yang bekas kecelakaan sih mending enggak ya, ngeri. Jadi karena helm itu pernah dipakai kecelakaan, pernah kena benturan hebat, jadi EPS itu sudah pernah meredam benturan keras, dan itu sangat tidak direkomendasikan buat dipakai lagi kayak gitu teman-teman. Terus syukur teman-teman bisa mendapatkan helm yang kondisi visornya masih cukup bagus juga, dikarenakan nyari visor ori KYT C4 sudah cukup susah ya teman-teman, karena bisa dibilang mungkin populasinya tidak sebanyak KYT Vendetta ataupun K2 Raider atau KYT R10 kayak itu. Jadi cari visor orinya pun juga sudah cukup susah. Tapi kalau teman-teman mau custom juga bisa kok pakai visor R10 yang flat visor, tapi tentu saja harus beli dengan resepnya dan harus di custom lagi gitu. Nah, terus teman-teman juga kalau mau beli helm ini, pastikan interiornya juga rapih, bersih, bukan yang bekas sobek atau bekas tambal sulam lah intinya. Terutama teman-teman harus cek, ini chin kurten saya buka, teman-teman harus cek di sini, moncong dekat-dekat mount fan sini. Ini kalau helm sudah cukup lama biasanya sininya lapuk. Ini dipastikan tidak lapuk. Bagian interior masih cukup seger, kalian bisa angkut helm itu. Kalau untuk estimasi second di marketplace atau di grup Facebook itu kurang lebih untuk C4 yang versi massal itu range maksimal sekitar 800.000 sampai 1 juta lah, itu maksimal. Cuma kalau kalian beruntung, kalian bisa aja dapat KYT C4 massal dengan harga di bawah 800.000 atau 600.000, mungkin 500.000, tidak menutup kemungkinan juga kok kayak gitu. Nah, untuk C4 yang res itu pasaran sekitar lebih mahal 200.000 dibandingkan dengan C4 yang massal, karena kebetulan interiornya pun ada perbedaan juga. Jadi bedanya C4 massal sama C4 res itu yang membedakan banget ada di interiornya teman-teman. Jadi kalau C4 res itu interiornya diciptakan dia lebih siap untuk dipakai balap di sirkuit. Jadi density buat busa helmnya itu jauh lebih keras sedikit punya C4 res. Makanya kalau aku pribadi, aku nggak cocok pakai C4 res dipakai harian karena lumayan sakit kalau di kepalaku. Aku lebih cocok pakai C4 massal kalau dipakai harian kayak gitu teman-teman. Oke, sekian dulu review singkat dari KYT C4 ini. Moga-moga bisa membantu teman-teman semua yang lagi cari helm dengan budget di bawah 1 juta, tapi pengen helm yang enak sekaligus safety, walaupun sudah cukup berumur ya helmnya. Teman-teman sih aku saranin banget buat cari helm ini gitu.
Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di next review selanjutnya.